Kisah Raja Edward III, dari masa kecil hingga akhir hidupnya. Masa kecil dan awal kehidupan 1312-1327. Edward III lahir pada 13 November tahun 1312 di Kastil Windsor, Inggris. Dia adalah anak dari Raja Edward II dan Isabella dari Prancis. Masa kecilnya diwarnai dengan ketidakstabilan politik karena pemerintahan ayahnya yang lemah dan penuh skandal. Edward II terkenal tidak kompeten sebagai raja dan lebih banyak bergantung pada favorit-favoritnya, seperti Piers Gaveston dan kemudian Hugh Despenser, yang membuat para bangsawan marah. Akibatnya, ibunya, Isabella, bersama kekasihnya, Roger Mortimer, melancarkan kudeta pada tahun 1326. Edward II dipaksa turun tahta dan akhirnya dibunuh pada tahun 1327, membuat Edward III naik tahta pada usia 14 tahun. Namun, karena masih muda, pemerintahan awalnya dikendalikan oleh ibunya dan Mortimer. Edward III tidak menyukai Mortimer dan pada tahun 1330, saat berusia 18 tahun, dia merebut kekuasaan dengan menangkap dan mengeksekusi Mortimer serta mengasingkan ibunya dari politik, pemerintahan, dan awal perang. 100 tahun 1337-1360. Setelah berkuasa penuh, Edward III mulai menegaskan dirinya sebagai raja yang kuat. Fokus utamanya adalah membangun kembali kejayaan Inggris dengan ekspansi militer dan reformasi dalam negeri. 1. Klaim atas tahta Prancis dan Perang 100 tahun 1337. Pada tahun 1337, Edward III mengklaim dirinya sebagai Raja Prancis karena garis keturunannya dari ibunya, Isabella, yang merupakan putri Raja Philip keempat dari Prancis. Namun, kaum bangsawan Prancis menolak klaim ini dan lebih memilih Philip ke-6 sebagai raja. Hal ini menjadi pemicu Perang 100 tahun, konflik panjang antara Inggris dan Prancis. 2. Kemenangan militer awal 1340-1360. Edward III menunjukkan kehebatannya sebagai pemimpin militer dengan beberapa kemenangan besar. Pertempuran Sluis, 1340 armada Inggris, menghancurkan angkatan laut Prancis, memberi kontrol atas Selat Inggris. Pertempuran Cerci 1346, Edward dan pasukannya menggunakan pemanah panjang untuk mengalahkan pasukan Prancis yang lebih besar. Pengepungan Calais, 1347, Inggris berhasil merebut kota strategis ini. Pertempuran Poitiers 1356 putra Edward III, Pangeran Hitam Edward, The Black Prince, menangkap Raja Prancis John II, membuat Inggris berada di puncak kejayaan dalam perang. Pada tahun 1360, Perang 100 tahun untuk sementara berhenti dengan perjanjian Bertigny, di mana Prancis harus membayar tebusan besar untuk Raja John II dan menyerahkan wilayah ke Inggris, pemerintahan dalam negeri dan pembangunan. Selain perang, Edward III juga melakukan banyak reformasi dan pembangunan di Inggris. Parlemen Inggris berkembang. Dia membentuk sistem parlementer yang lebih kuat dengan membagi House of Lords dan House of Commons. Ord Garter 1348. Edward mendirikan Ord Garter, sebuah kelompok satria bergengsi yang masih ada hingga sekarang. Ekonomi dan perdagangan. Edward mendukung industri wol dan perdagangan dengan Eropa, yang membuat ekonomi Inggris berkembang pesat. Hukum dan administrasi. Dia memperkuat sistem hukum dan memperbaiki pemerintahan kerajaan. Namun, pada tahun 1347 hingga 1351, Inggris dilanda wabah hitam Black Death, yang membunuh sekitar sepertiga populasi, melemahkan ekonomi dan masyarakatnya. Akhir hidup dan kematian 1360-1377. Meskipun awalnya sangat sukses, Edward III mengalami masa sulit di akhir pemerintahannya. Kesehatannya memburuk. Edward mulai kehilangan kendali atas pemerintahannya. Putranya, Pangeran Hitam, meninggal 1376. Edward kehilangan pewaris utamanya, yang membuatnya semakin lemah. Korupsi dan kekacauan para penasihatnya mulai berebut kekuasaan, dan keuangan kerajaan memburuk. Edward III akhirnya meninggal pada 21 Juni tahun 1377 di St. Palace. Dia digantikan oleh cucunya, Richard II, karena putranya, Pangeran Hitam, telah meninggal lebih dulu. Kesimpulan, warisan Edward III. Edward III dikenang sebagai salah satu raja terbesar Inggris. Dia mengubah Inggris menjadi kekuatan militer utama, memperkuat pemerintahan, dan memulai Perang 100 tahun yang akan berlangsung hingga 1453.
Warisannya, terutama dalam strategi militer dan perkembangan parlementer, tetap berdampak dalam sejarah Inggris. Meskipun masa tuanya tidak sehebat awal pemerintahannya, Edward III tetap dianggap sebagai raja pejuang yang membawa kejayaan bagi Inggris.